Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ren udah invite. Dan ya ini pengalaman pertama ngisi webinar. Biasanya langsung tatap muka, sekarang feel-nya beda. Sedikit kenalan boleh ya. Jadi nama saya Ilman Akbar. Sekarang kerja di Traveloka sebagai team lead atau search coordinator buat tim search. Dan di Traveloka udah hampir 2 tahun. Dan juga saya punya sebuah website komunitas online namanya anakui.com tentang kampus UI. Oke, lalu teman-teman sendiri daftar ini pasti pengen belajar digital marketing kan ya, dan salah satu di antara aspek itu adalah tentang SEO. Ini saya biasa nanya nih, siapa yang di sini sudah punya website dan di SEO kan gitu. Cuma karena nggak bisa jawab, ya lanjut deh. Jadi ini kalau ngomong SEO, biasa kan kita pakai tools-tools gitu ya. Dan di sini saya memperkenalkan sebuah tools yang gratis, yang powerful banget gitu. Oke, sekarang saya mau nanya nih, meskipun saya nggak bisa lihat jawabannya. Kita biasa kalau mengetahui performa traffic website itu pakai apa? Google Analytics kan? Nah, di Google Analytics, kita kalau mau ngelihat berapa banyak traffic yang dari SEO, itu teman-teman tahu nggak gimana caranya? Saya coba sharing sedikit ya. Saya screen share saya ganti ke Google Analytics saya. Saya ganti dulu. Ini sebenarnya kenapa saya ngundang Ilman, salah satunya karena saya kan ada coaching banyak toko online, dan banyak juga yang punya masalah kayak redirection yang www dan non www itu loh, Man. Oke. Itu banyak banget. Nah, dan pada nggak nge-setting itu, dan pada nggak tahu gimana cara nge-target. Kayak di Search Console kan ada low hanging fruit itu ya. Ya, itu yang pada nggak pakai. Nah, itu mungkin Ilman bisa start dari sekarang ya. Ya, thank you Mas. Jadi sekarang kita kembali ke Google Analytics. Jadi biasa kita ngelihat sumber traffic tuh ada di sini kan. Acquisition, terus all traffic, channel. Yang dari SEO ada di sini, organic search. Wah, ini saya dapat 68% traffic dari SEO, good. Tapi pertanyaan berikutnya, yang keyword apa yang menyumbang traffic paling banyak? Biasa gitu kan, kita kalau optimize website kita menargetkan frasa tertentu, kita pengen lihat nih hasilnya, apakah benar keyword yang kita target itu menyumbang traffic. Di sini kita bisa ngelihat, klik di organic search, dan inilah keyword-keyword yang masuk ke website yang mendatangkan traffic ke website saya anakui.com. Tentu saya nggak bisa nge-share website Traveloka, jadi ini anakui.com, dan kita bisa ngelihat bahwa 72% dari keyword dari session ini yang masuk ke website anakui.com itu nggak ada datanya. Jadi mayoritas keyword ini kemana sebenarnya? Mayoritas traffic ini, mayoritas keyword nih kok nggak bisa kelihatan? Ini cuma ada kelihatan sebagian, cuma sedikit. Nah, di Search Console itu salah satu fitur terbaiknya adalah buat melihat dengan detail keyword apa yang masuk dan berapa banyak dengan tingkat akurasi tinggi tanpa disembunyikan kayak di not provided ini. Gitu. Oke. Kita akan ke sana nanti. Di webinar ini bakal teknis tentang tools Google Search Console. Ini salah satu fiturnya, ada fitur lain yang mau saya perkenalkan. Tapi utamanya saya mau memperkenalkan Google Search Console untuk menganalisa performa SEO kita. Itu yang utama. Oke, sekarang saya kembali. Oke, sekarang saya mau masuk ke Search Console. Jadi teman-teman, kalau punya website dan emang serius meng-SEO-kan, harus didaftarkan ke Search Console. Saya tunjukin step by step dengan screen share ya.
Jadi saya tunjukkan live. Teman-teman tinggal nyari ini Google Search Console. Lalu yang pertama ada, dan ini adalah website-website yang saya punya, yang saya manage di account Search Console saya. Saya ganti bahasa Inggris ya. Oke. Teman-teman tambah website di sini. Jadi sebelum saya perkenalkan, saya sharing dulu cara menambahkan propertinya. Jadi klik add property di sini. Masukkan, kita bisa masukkan app, tapi dalam hal ini website aja. Masukkan, misalkan website saya ilmanakbar.com. Sebetulnya domain itu sudah tidak saya miliki lagi sekarang. Udah terjual sama orang. Kita add. Di layar berikutnya, ya. Ilman, itu Ilman ya. Akbar, website Ilman Akbar kamu jual ke orang maksudnya? Oh bukan, domainnya kebeli sama orang, domainnya. Oh, sedih banget sih, Bang. Sedih banget emang. Jangan dibuka teman-teman, jangan dibuka. Karena memalukan, yang beli itu bukan website yang positif ya. Nah, balik ke sini, kita bisa ngaku-ngaku kan, masukin website apapun, tapi di sini kita harus verify. Ada satu cara utama, upload file. Kita download file HTML ini, nanti di-upload ke hosting kita, atau cara lain kita bisa masukin meta tag ini, tinggal copy paste di bagian heading, atau yang lain lebih ribet sebenarnya. Saya pakai cukup yang pertama, recommended, atau yang kedua. Kalau teman-teman bingung, atau teman-teman yang kerja di perusahaan besar yang tim IT-nya, tim developer berbeda, kasih tahu ini aja, email ke mereka supaya bisa di-verify. Oke. Terus oke. Setelah website verify, kita harus nunggu beberapa hari buat datanya masuk. Kalau nggak salah 2-3 hari. Habis itu kita bisa ngeliat datanya. Dan sekarang udah verify nih ya, teman-teman websitenya. Kita tinggal masuk ke website kita sendiri. Klik judulnya. Oke. Nah, saya pakai anarchy.com, website saya sendiri, buat memperkenalkan fitur-fiturnya. Yang paling penting adalah ini, fitur message. Kita dikasih, meskipun kata orang SEO Google tuh jahat gitu kan, ngupdate algoritma, bikin kita rankingan drop segala macam, dia baik hati ngasih tahu kalau web kita ini ada masalah apa. Misalkan ini tanggal 30 Maret, halaman di website saya ini banyak yang tak bisa terakses, istilahnya teknisnya tuh 404. Jadi dia ngasih message, Man, nggak biasanya nih website banyak errornya, tolong dicek ya. Kita bisa mengecek, di sini ada cek crawl error, kita ke sana nanti. Oke, itu pertama, fitur pertama yang paling mantap. Di Search Console ada banyak fitur, tapi saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang emang paling sering dipakai oleh orang-orang SEO, yang dipakai sehari-hari. Pertama ini, HTML improvement. Oke, jadi tujuannya adalah, ya, ini Google baik kasih tahu nih, kalau masalah-masalah ini diperbaiki, user experience dan performance website kita bakal lebih baik. Apa yang bikin user experience nggak bagus? Misalkan meta description-nya double, atau yang paling penting nih, title tag. Jadi title tag itu kan judul sebuah halaman nih, itu masih jadi on page factor yang paling penting. Jadi kalau kita ingin meranking untuk keyword, misalkan Ilman ganteng, tapi kata Ilman ganteng nggak ada di title, itu wassalam deh. Jadi title masih on page yang paling penting. Nah, jadi nggak boleh missing, no missing. Juga nggak boleh duplikat, karena kalau duplikat, Google bingung nih, sebenarnya yang ngomongin Ilman ganteng nih, page A apa page B sih? Kok judulnya sama-sama Ilman ganteng misalkan. Kita lihat, oh ini ada beberapa halaman yang duplikat, seperti ini. Oke, itu satu. Description juga sama. Terus yang kedua,
adalah, fitur lain ini agak-agak advance, karena di sini pengen kenalin basic dulu, yang lain agak-agak advance. Next-nya adalah, ini fitur yang sangat saya suka, buat tahu traffic dari search engine result page, dari Google Search. Pertama, kita bisa melihat, ini fitur yang tadi saya mention, Search Analytics. Kalau Google Analytics itu adalah tools untuk mengetahui traffic overall dari website kita dan user behavior website kita, cek ya di Google Analytics. Di Google Search Console, untuk orang-orang SEO, performa real di Google-nya nih bisa dilihat di Search Analytics. Kita bisa ngelihat keyword queries yang masuk ke website saya, paling banyak contoh CV. Nomor 2, contoh lamar kerja. Kita bisa melihat seberapa banyak sih impression. Impression itu adalah, jadi kalau teman-teman mengetik contoh CV di Google dan melihat website anakui.com muncul di search result, itu 1 impression. Teman-teman ngeklik, saya dapat 1 impression, 1 klik. Terus kalau orang yang lain nge-search contoh CV, saya dapat impression 1 lagi, total 2. Tapi kalau orang lain nggak ngeklik, klik saya masih tetap 1. Itu impression. Lalu ada CTR. CTR itu adalah jumlah klik dibagi jumlah impression. CTR itu click through rate, artinya berapa banyak orang yang rasio antara orang yang ngeklik dibanding dengan semua impression. Artinya apa? Artinya kalau CTR kita bagus, orang lain pada mau ngeklik, gitu kan? Tapi kalau kalau judul kita, kalau title description kita bagus, orang lain pada mau ngeklik. Tapi kalau website kita title-nya jelek, description-nya jelek, positionnya jelek, jadi muncul di posisi 1 atau muncul di posisi 10, impressionnya sama-sama 1. Tapi bedanya, orang kan nggak ngeklik yang nomor 10 kan, orang ngeklik nomor 1. Makanya SEO berebut buat merebut nomor 1 itu. Gitu. Jadi kalau pakai tinggi posisi, CTR makin bagus. Dan terakhir position, itu adalah rata-rata. Rata-rata posisi di mana keyword itu berada. Jadi misalkan, Mas Ren nyari contoh CV ini ada di posisi 1 nih. Terus Budi mencari anaki.com, ternyata contoh CV nih anaki.com ada di posisi 2. Average position adalah 1 plus 2 dibagi 2 kali impresi. Jadi 1,5. Jadi ini average, bukan menggambarkan kondisi rata-rata sekarang, position sekarang. Kalau mau ngecek posisi sekarang bisa pakai googling sendiri atau pakai tools yang lain banyak kayak QTrank atau pakai Ahrefs juga ada. Oke, kita bakal ke sini nanti terakhir tentang kita bisa pakai data ini. Saya sangat suka main angka karena kita bisa mencari mana yang harus diimprove dari website kita. Oke. Fitur berikutnya adalah ini, links to your site. Jadi, ya kita tahu di SEO bahwa backlink itu penting, cuma apakah kita tahu siapa aja yang nge-link ke kita? Nah, Google ini udah ngasih tahu nih, siapa yang banyak ngasih link. Ternyata dari WordPress, ini pasti blog apa.wordpress.com, terus ada hidup gaya segala macam, bisa dilihat more. Inilah masalahnya dari ini, dari menu links to your site-nya di Google Search Console adalah ini nggak terlalu helpful sih. Kita nggak tahu persisnya page apa sih yang ngasih link ke kita gitu. Jadi kan tumblr.com homepage-nya Tumblr, siapa yang ngasih link itu kita nggak bisa lihat di sini. Makanya ahrefs.com, ahrefs.com itu tools favorit SEO buat ngecek backlink, itu emang lebih powerful. Gitu. Terus ada lagi, ada lagi nih, manual action. Manual action itu apa? Kalau kita main SEO-nya agak-agak iseng sedikit, agak-agak nyerempet-nyerempet yang dibenci sama Mbah Google dan ketahuan, kita dapat surat cinta di sini. Mas, websitemu dapat link dari website yang nggak bener nih, atau Mas, websitemu apa namanya
ngasih link ke yang nggak bener gitu. Itu ada di sini. Terus ada lagi di sini mobile usability buat teman-teman yang pakai webnya versi mobile dan harus ada versi mobile, kita bisa ngelihat apa-apa elemen yang masih ada isunya. Kayak misalkan clickable element to close together, artinya tombol-tombol itu kedekatan. Jadi kalau kita mencet di HP, maunya mencet A, kepencet sebelahnya. Ada di sini. Kita bisa ngasih data ini ke tim yang bersangkutan. Kalau kita kerja di perusahaan besar, kita bisa ngasih data ini ke tim desain atau ke tim engineer. Ada data ini, patch-nya begini, masih error, tolong dibantu ya. Prok. Nah, Pak Tarno. Oke, next. Lagi perkenalan singkat lagi tentang tools-tools yang lain, tentang fitur-fitur yang lain. Ini yang paling penting adalah indeks status. Kita bisa tahu berapa banyak halaman website kita yang terindeks sama Google. Ada di sini. Artinya apa? Kalau teman-teman websitenya kayak kayak website e-commerce gitu, Lazada, Elvenia, pasti halamannya banyak kan? Kayak begini. Kalau blog, itu total yang diindeks itu pasti lebih sedikit. Karena blog gitu kan. Nah, lebih banyak page yang diindeks itu belum tentu bagus. Kenapa? Bisa aja halaman-halaman yang banyak diindeks itu halaman-halaman yang nyebutnya tuh thin konten yang tipis, nggak ada isinya. Jadi kalau misalkan e-commerce gitu, halamannya ada, tapi produknya tuh nggak ada deskripsinya, gambarnya nggak ada juga, jadi halaman-halaman kayak begitu. Atau postingan blog, judul doang ada, nggak ada kontennya. Postingan halaman-halaman yang kayak begitu tuh beresiko. Di sini kita bisa ngelihat di versi advance kita bisa ngelihat mana halaman yang ada block by robot. Nah, robot ini apa? Kadang-kadang ada halaman-halaman di website kita yang kita nggak mau Google tuh datang. Misalkan halaman login untuk CMS misalkan, atau login backend website, atau login login untuk input data. Nah, itu kita bisa ngeblok pakai robot. Oke, lanjut lagi. Ada di sini, remove URL. Kadang-kadang ada halaman yang mau kita ilangin dari hasil pencarian Google. Misalkan halaman tentang, misalkan di blog nih, kita pernah ngebahas sesuatu konten yang sangat heboh, sangat viral. Tapi viral dalam arti negatif. Kita mau nge-remove itu dari Google, orang search nggak bisa. Nah, kita tuh di sini bisa temporary hide, diumpetin sementara. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, itu bakal ngumpet. Tapi kita hanya temporary. Kalau mau nge-remove, itu page harus dihapus. Gampangnya gitu. Oke, lanjut yang paling menarik tentang crawl. Crawl tuh saat robotnya Google datang ke website kita, lalu ngecek isi website kita apa, itu istilahnya crawl. Nah, kalau pas robot Google datang ke website kita lagi down, atau ada halaman-halaman yang error nggak bisa kebuka, atau not found, itu pasti kita sebel kan, kalau ada halaman, kita mau masuk website, tapi halamannya error, kita sebel. Dan search engine juga sebel. Tapi sebelnya dia baik. Dia ngasih tahu, halaman-halaman ini loh yang bikin kalau search engine datang ke situ, halaman atau error. Nah, ada di website sendiri ada kayak begini. Ada cukup banyak. Kita harus perbaiki kayak begini. Perbaikinya gimana? Kita bisa ngecek langsung halaman satu-satu. Kayak begini misalkan.
saya buka, kita bisa tahu dia dapat si robot Google masuk ke halaman tersebut dari halaman apa? Link from. Ternyata ada error begini dari halaman ini. Saya coba cek dulu URL yang dianggap error sama Google. Bener error nggak nih? Bener error nih. Istilahnya error 404, not found. Makanya Google ngasih tahu kalau ini error. Berasal dari mana? Kita lihat di sini. Wah, linknya yang mana ya? Yang ngasih error ya? Kan panjang nih. Kita bisa cari dengan page source. Halaman yang error tadi apa namanya? Oh, ada claybennet.com. Kita cari ya. Di sini. Ke view source. Kita cari. Kita paste. Oh, ada di sini. Mana lagi? Oh, setelahnya Ibu Susiani Purbaningsih. Oke, saya balik lagi ya. Saya cari lagi Ibu Susiani. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Ini bikin error. Oh, tuh lihat di bawah deh. Lihat di kiri bawah halaman saya. Linknya tuh jadi anaki.com bla 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 / www.claybennet.com. Persis kayak ini. Nah, itu bikin error. Jadi, kalau dalam kasus ini gimana caranya? Kita perlu, saya kembali ke sini lagi, source. Kita perlu nambahin HTTP di depan www. Kayak gini, HTTP. Supaya user dan Google tahu bahwa, oh ini tuh emang website orang, bukan bagian dari anaki.com. Kira-kira begitu. Kalau sudah dibenerin, ditambahin HTTP-nya, kita bisa mark as fixed. Udah bener, Pak? Errornya nih bakal hilang, tapi kalau ternyata errornya muncul lagi, bakal muncul lagi. Oke. Oke, terus fitur lain yang menarik adalah crawl stats. Kita bisa melihat aktivitasnya si Mbah nih, pas ngirim anak-anak robot-robot tadi, buat nge-crawling website kita, itu berapa banyak sih? Kayak gini. Pentingnya apa? Misalkan kita bisa tiba-tiba ada time spend buat download page-nya yang jauh di atas high misalkan. Ini cuma 5.000, tapi ada, secara rata-rata time spend download itu makin tinggi. Mungkin website kita makin lemot, mungkin servernya jelek, mungkin kebanyakan JavaScript atau CSS yang nggak perlu. Itu bisa menghambat Google datang. Terus ini juga page scroll per day. Misalkan tiba-tiba jumlah page yang meningkat drastis, khususnya e-commerce, kalau blog nggak pernah kejadian, khususnya e-commerce site, tiba-tiba jumlah page-nya tuh menambah drastis, itu bisa aja karena ada kesalahan, ada page-nya duplikasi. Jadi kayak produknya A, tapi ada 5 halaman yang ngomongin produk A. Kira-kira gitu. Jadi intinya Google itu Google tuh sibuk, punya waktu. Jadi dia per hari itu punya semacam kuota. Jadi kalau dia nggak nge-crawl halaman-halaman yang kalau dia nggak bisa nge-crawl semua, jadi Google nggak bakal bisa nge-crawl semua halaman kita dalam sehari. Jadi dia sibuk, dia punya kuota, dia hanya nge-share halaman-halaman yang penting doang. Jadi kalau halaman-halaman kita yang nggak penting buat di-crawl ternyata di-crawl, mending yang nggak penting tadi diumpetin, di-blok sama robot misalkan. Terus lagi ini Fetch as Google, ini fitur favorit, terutama buat yang suka ngoprekin on page. Di sini kita bakal ngeliat tampangnya web kita di mata Google tuh gimana sih. Jadi kalau search engine yang bernama Google yang ngeliat web kita, itu gimana caranya sih? Gimana kelihatannya? Misalkan kita ngeliat versi mobile smartphone, kita fetch and render. Nanti kita bisa ngelihat, kalau render agak lama emang, kita bisa ngelihat gimana Google melihat website kita. Jadi kalau website kita terlalu fancy, JavaScript, CSS, segala macam,
Angular lah, apalah. Dan itu ternyata pas dilihat di sini, itu nggak keluar. Kayak misalkan nih, kita bikin kontennya ngumpet di balik tab atau pakai JavaScript. Itu kalau implementasinya salah, nggak kelihatan nama Google, itu teks di dalam JavaScript tadi itu sayang, nggak bisa ke indeks. Oke, kita jangan yang fetch deh, jangan yang render deh, fetch aja. Mobile fetch. Oke, sudah ada parsial. Ternyata kita klik Google Bot Type, mobile, smartphone, render request. Parsial ini artinya ada yang nggak berhasil dirender. Jadi ada sedikit implementasi yang kurang sempurna, tapi nggak masalah. Nih, this is how Googlebot saw the page. Gimana Googlebot ngelihat, sebelah kanan gimana visitor ngelihat page-nya. So, Google nggak ngelihat iklan, user ngeliat iklan. Jadi JavaScript-nya iklan ini nggak dilihat Google. Terus, mana tadi? Oke. Nah, sama kan? Jadi kita bisa ngeliat kalau website kita, bagian-bagian penting di website kita yang nggak kelihatan sama Google, itu tolong diperbaiki. Karena akan sia-sia kalau kita bikin sesuatu, tapi nggak kelihatan sama Google. Ini sebagian yang bikin di atas tuh statusnya jadi parsial. Tapi nothing important yang ini, low semua. Oke, satu fitur yang menarik adalah ini dia, submit to index. Saya kembali ke depan deh. Submit to index artinya kita minta Google buat, Pak, tolong update nih homepage saya sekarang. Jadi gini, Google kan datang website kita nih, dan kita nggak tahu dia datangnya berapa hari sekali, satu page itu berapa sering diupdate, kita nggak tahu kan. Jadi kayak kita baru ngupdate judul, kita baru ngoptimasi title nih, baru ngoptimasi description nih siang ini. Tapi kita habis nge-save, habis perubahan dilakukan, kita nggak bisa tahu nih apakah kapan Google datang. Jadi kalau kita nge-search, misalkan saya kasih contoh ya, misalkan ya, kita nyari di Google, misalkan contoh CV. Oke, ini website nomor 1 nih sekarang. Bukan sombong, cuma ngasih tahu. Jadi nih, saya misalkan nih mau ganti jadi contoh CV dalam kurung daftar riwayat hidup lengkap terbaru 2016. Saya mau nambahin 2016-nya. Saya masuk WordPress, saya edit judul postingannya, tambahin 2016, di save, pas dicek di sini, judulnya nih, di tab kan kelihatan judul nih, etika mahasiswa yang hilang tuh title, udah berubah. Tapi kalau kita nyari contoh CV lagi di Google, kok belum berubah-berubah sih, masih begini. Nah, itu karena Google belum datang ke website kita lagi. Google belum datang ke page ini lagi. Jadi dia nggak bisa mengupdate judulnya 2016 yang baru kita masukin. Nah, gimana caranya maksa Google buat datang dengan fitur submit to indexnya si page as Google ini. Jadi, nah makanya teman-teman melihat kan, saya di sini contoh surat lamaran kerja terbaru, surat lamaran kerja terbaru banyak nih. Itu saya submit ke indeks. Itu artinya saya sebelumnya baru ngupdate sesuatu, saya optimize konten on page-nya, sisi on page-nya saya optimize, entah konten, entah meta, on page pokoknya, dan saya pengen Google buruan masukin, karena bisa jadi ranking kita naik, gitu. Nah, caranya itu dengan ini, submit to index. Jadi kalau pakai submit to index, dalam beberapa jam kayaknya, nggak nyampe, kita submit index pagi, baru malam berubah, kayaknya nggak nyampe gitu, beberapa jam udah ke-update. Ini paling menarik. Gitu. Oke, terus
fitur penting lain yang bisa yang mau saya kasih lihat tuh ini robots.txt. Tadi saya mention tentang blog robot. Sorry, ada halaman-halaman di web kita, ada halaman-halaman di web kita yang kita nggak mau Google datang. Jadi kita nggak mau misalkan nih, saya balik ke Google lagi ya. Misalkan saat saya nyari, misalkan ya Elevenia, misalkan, wah di bawahnya nih itu halaman login ke admin panelnya Elevenia. Kita nggak mau, nanti orang bisa ngehack dong. Nah, si admin panel ini bisa diblok lewat fitur ini, gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Si halaman anakui.com/wp-admin itu saya disallow, tidak izinkan si robot itu datang, gitu. Kira-kira gitu. Dan kita bisa ngetes di sini, masukkan URL untuk ngetes apakah akan diblok. Coba misal masukin wp-admin di sini, statusnya keblok gara-gara ini. Tapi halaman kontak load, ada bacaan merah, ada bacaan hijau, boleh. Kalau kita mau nambahin yang lain, misalkan kita disallow halaman kontak, misalkan. Nah, di sini sekarang jadi, bentar, aku masih load. Kayaknya ada pemisah, tapi saya lupa. Sini aja deh. Oh, belum dicapai kalau. Oh, oke. Sorry. Ini kan di sini deh. Saya ganti kontak. Ini kayaknya ada beberapa, ada pemisahnya sih. Bentar. Apa enggak lama? Oke. Kok masih load ya? Oke. Slash-nya ternyata berpengaruh. Ya, kayak gini contohnya. Oke. Itu basicnya, fitur-fitur penting di Google Search Console yang SEO, orang-orang SEO bisa butuhkan. Sekarang saya mau balik ke sini, ke Search Analytics. Cuma mungkin boleh Mas Ren buka sesi pertanyaan di awal dulu, mungkin 2 pertanyaan tentang apa yang dikenalin. Karena di sini di Search Analytics itu bakal lumayan dalam kita analisis data. Oke, ini ada pertanyaan dari Nikita. Seberapa sering analisa dilakukan untuk SEO seperti ini? Oke. Jadi kalau ngomongin Search Analytics yang tadi, saya biasa, jadi gini, kalau kita ngoptimas SEO, hasilnya kan nggak instan ya. Jadi kita baru ganti title description, kita mau ngeliat rankingnya naik, ntar sore ya nggak berubah, minggu depan juga mungkin belum berubah. Jadi nggak tiap hari. Nah, biasanya tergantung gede website itu seminggu sekali itu cukup sih. Jadi kita seminggu habis ngoptimize sesuatu, terus kita submit fetch as Google, terus submit di index, kita minggu depan kita lihat lagi apakah grafiknya naik. Kira-kira gitu, ya kita. Jadi Ilman buka Search Console itu seminggu sekali ya? Kira-kira gitu. Oke. Karena ya gitulah. Nah, pertanyaan berikutnya dari Jesse, di Google Analytics di keywordnya dia paling banyak not provided, itu maksudnya apa ya? Oke. Itu tadi yang saya bahas paling pertama ya. Saya mau share dulu lagi halaman analytics saya ya. Bentar, saya share dulu. Oke. Kayak gini pasti kan nih kita ya, not provided. Nah, artinya adalah Google itu ngumpetin keyword yang masuk ke web kita. Jadi misalkan kita nge-search nih, nge-search misalkan Ilman Ganteng, misalkan ya, sorry, contohnya selalu Ilman Ganteng, sorry. Nge-search Ilman Ganteng, masuk ke website Ilman. Ilman Tampan deh, ganti. Oke, Ilman Tampan. Nge-search Ilman Tampan, terus masuk ke website aku, dan harusnya nih Ilman Tampan masuk di keyword ini kan, ada list nih, ada traffic dari Ilman Tampan. Harusnya gitu. Kita maunya begitu kan. Nah, tapi sejak tahun berapa ya, lupa ya, Google itu
membuat search result-nya itu HTTPS. Jadi gini, kalau teman-teman login Google, lalu nyari login Gmail, lalu nge-search Ilman Tampan, si Ilman Tampan ini nggak bakal masuk di sini karena diumpetin sama Google. Tapi kalau teman-teman nggak login, ngetik Ilman Tampan, saya bakal melihat di sini. Nah, artinya mayoritas user tuh pasti login Gmail kan. Jadi Google itu pasti Google yang login. Jadi itu diumpetin sama Google demi keamanan. Kira-kira gitu. Teknisnya sih itu HTTPS, data nggak dipas ke yang non HTTPS. Tapi ini buat privasi pengguna sih kata Google gitu. Oke, mau lanjut lagi nggak sama persennya? Oke, boleh. Stop dulu. Oke. Jadi tadi itu tentang fitur-fitur yang Search Console ya. Jadi ini emang benar-benar teknikal. Teman-teman harus nyemplung buat bisa maksimalin fitur-fitur tadi. Nah, sekarang satu fitur yang paling menarik itu Search Analytics. Di situ kita bisa melihat performa seperti saya bilang, dan saya sekarang mau share. Sekarang saya mau share tentang gimana kita manfaatin Search Analytics buat improve SEO kita. Oke, mari kita back ke slide. Oke. Ada seorang SEO itu harus bisa menjawab atau mengetahui 3 hal ini. Pertama, landing page mana yang paling mendatangkan traffic dari SEO, khususnya dari organic search. Kenapa? Ya kan kita pengen tahu kan, sebenarnya yang nyumbang traffic ini kita, kalau sehari ada 10.000 visit nih, 10.000 visit misalkan. Nah, si 10.000 ini yang nyumbang terbanyak mana sih? Kita mau tahu itu kan, karena kalau kita tahu detail kayak begitu, kita bisa ngoptimasi yang masih kurang, kita bisa ngoptimasi yang udah bagus biar makin bagus. Tapi kita harus tahu dulu nih secara detail, mana sih yang paling nyumbang, mana sih yang nyumbang paling banyak. Terus kedua, SEO ini umum pengen tahu keyword mana sih yang paling mendatangkan traffic, itu kan, apakah keyword kita tuh udah ranking, kalau ranking tinggi, trafficnya naik apa enggak sih, gitu. Terus pertanyaan paling ultimate ini, mana halaman atau keyword apa yang perlu dioptimize lagi. Itu tiga pertanyaan ultimate yang biasanya SEO itu paling penasaran. Dan sekarang saya mau demo analisis singkat secara brief untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Dan jadi ini saya percaya bahwa digital marketing itu emang semua harus punya data. Kalau mau ngomong apa, kalau mau punya pendapat, itu harus disupport by data. Apalagi kalau kita pengen minta tolong, apalagi kalau kita misalkan pengen minta writer buat tolong nulisin tentang CV dong, dia kan pasti nanya kenapa. Kita bisa ngasih lihat kalau, oh ternyata halaman CV di website kita masih kurang kontennya, kalau konten lebih banyak, akan lebih banyak lagi. Kayak gitu. Jadi data ini teman-teman jangan sampai ngerasa pusing lihat angka segala macam, karena inilah darah dan dagingnya, darahnya, aliran darahnya di marketing digital tuh ya data ini gitu. Oke, jadi saya mau tunjukin, saya mau tunjukin. Terus tapi sebelum mulai saya mau ngasih pengumuman nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen datanya saya analisis gitu sambil nanya, pengen nanya hal-hal yang terkait dengan data website sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang punya Google Search Console nih, webnya udah dimasukin ke sana, dan pengen nanya, dan pengen saya analisis singkat, dan nggak apa-apa dilihatin banyak orang, teman-teman bisa add users di Google Search Console dan masukin email saya. Kalau misalkan mau, itu ya, kalau misalkan mau saya lihat sekilas. Jadi nanti saya bisa ngelihat dari yang real case, gitu. Oke, sekarang live demo ya. Sebentar. Screen.
Man, ini kamu di kantor Traveloka ya? Iya, betul, Mas. Kenapa Nanti tuh? kalau habis Q&A bisa minta tolong liatin tur kantor nggak ya? Oh, pakai laptop gitu? Iya, sepintas Oh, aja. oke, oke. Boleh, boleh. Tadi alasannya Eh, apa ya? oh, jam ya harus setengah 9 sih udah agak kosong, jadi ya agak malu gitu ngasih lihat apa nenteng-nenteng, tapi oke, boleh, boleh. Oke, kita mulai ya. Jadi tadi saya sempat menunjukkan arti klik, impression, CTR, position, oke? Tadi udah ada pertanyaan yang bagus tuh. CTR yang bagus berapa persen sih? Nanti saya jawab. Oke. Jadi ini totalnya, total clicks yang website saya dapatkan selama date nih, tanggal 28 hari terakhir. Ini total impression, berapa kali website anak freelance tampil selama waktu itu. Rata-rata CTR-nya, clicks dibagi impression 8,3%. Teman-teman silakan ditemukan kalkulator kalau nggak percaya. Di sini position. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan filter nih. Pertama, queries. Keyword apa yang paling banyak masukin traffic ke kita? Udah terjawab kan? Kita bisa ngelihat yang paling banyak datengin clicks, yang paling banyak dicari orang, impression yang paling banyak. Oh, ternyata contoh surat tawaran kerja. Yang CTR-nya paling tinggi, oh, tapi impression-nya cuma sedikit. Ya. Terus yang position-nya paling tinggi, oke, kita bisa sort seperti itu. Nah, lagi, kembali ke atas, tadi filter keyword, sekarang filter berdasarkan halaman. Kita bisa melihat halaman-halaman apa yang menyumbang traffic paling banyak. Nah, ininya sama nih, matrix di bawah, clicks, impression, CTR, position sama, tapi di sini jadi URL, jadi halaman. Jadi di queries, contoh CV itu paling besar kliksnya, ya itu menyumbang ini nih, halaman contoh CV ini dapat traffic paling banyak. Rata-rata keywordnya 4,6. Terus surat lamaran kerja 24.000 impression segala macam. Nah, ini sekilas. Lagi kita bisa ngeliat berdasarkan countries. Negara mana yang buka website kita? Indonesia paling banyak, jelas. Kedua India, nggak ngerti deh kenapa ada orang India buka anakku.com. Ini berdasarkan IP address dari saat orang search. Ada juga device, gadget mana yang dipakai buat ngakses, buat nge-search dan masuk website kita. Mobile rules. Yang pakai mobile itu 2 juta, hampir 3 kali lipatnya desktop. Jadi kalau teman-teman website yang nggak mobile friendly, do it now. Karena mobile paling besar. Dan ngomong-ngomong mobile, kalau teman-teman websitenya nggak mobile friendly, itu teman-teman bakal hilang loh. Bakal hilang dari Google di mobile. Jadi kalau misalkan untuk keyword A, teman-teman di website di desktop nih, di Google ini nih, di Google sini, itu nomor 1. Tapi kalau kita website nggak mobile friendly, pas dari HP kita nyari, itu bisa hilang loh. Jadi rugi banget kalau traffic yang 3 kali lipat lebih besar nih, marketnya lebih besar daripada pakai desktop, itu disia-siakan, itu rugi. Terus ada lagi search type, itu kita bisa filter apakah web, apakah image, video. Ini nggak terlalu sering dipakai. Tanggal yang paling penting. Kita bisa milih date range, tapi seribu sayang, meskipun Google baik nih ngasih data segini banyak, tapi cuma bisa 90 hari terakhir, men. Jadi, ya ini 90 hari terakhir, naik turun. Jadi harus sabar-sabar. Ya jadi kita nggak bisa tahu performa tahun lalu tuh gimana. Sayangnya begitu. Kelihatannya kita bisa ngoprek buat API segala macam, buat dapetin, tapi itu beda cerita. Dan oh ya, di semua yang tadi, di semua pilihan nih, query, space, countries, device, kita bisa compare. Misal, queries deh. Kita mau compare, kita bisa di sini kita bisa filter, bisa compare, bisa reset. Filter nih misalkan kita mau melihat keyword yang hanya mengandung kata CV. Hanya mengandung kata CV, semua ada sini, CV. Rata-rata 1, 2, 3, ada yang 4, ya not bad.
Terus ini nih total dari total clicks dari keywords yang mengandung kata CV. Kita juga bisa yang not containing, tidak mengandung kata CV apapun. Kita bisa melihat di sini. Ya, ini nggak ada CV sama sekali kan kata-katanya kan. Beasiswa segala macam. Kita bisa melakukan hal yang sama di page, country segala macam. Kita bisa compare antara queries yang contoh CV, misalkan dengan contoh surat lamaran kerja. Saya punya. Nah, langsung dikasih summary di sini nih. Contoh CV 76.000 klik, contoh surat lamaran kerja 21.000 klik, contoh CV 220.000 impression, dan seterusnya. Oke, itu perkenalan singkat tentang fiturnya. Ini teman-teman bisa explore sendiri. Apa namanya? Kalau misalkan teman-teman haus akan analisa, ini cocok banget karena kita bisa ngasih jawaban nih. Jadi misalkan bos kita atau partner kita nanya apa namanya? Jadi keyword apa yang bisa? Jadi misalkan kenapa ada? Oke, sekarang kita grafikan nih. Misal teman kita nanya, kenapa kok setiap hari Sabtu Minggu traffic kita turun sih? Oh, di sini emang dari search dia tiap hari Minggu turun. 20 Mei Sabtu, 21 Mei itu Minggu. Jadi kita bisa ngelihat, oh turun karena emang yang search juga turun Pak, impressionnya turun, gitu. Terus kita bisa lihat misalkan, oke, yang turun itu yang nyari dari mobile atau yang nyari dari desktop sih. Kita bisa ngeliat gitu, kita filter nih, compare mobile versus desktop. Kita compare lah. Loading sebentar. Nah loh grafiknya ribet. Saya ilangin dulu deh yang kurang penting. Nah, kita bisa ngelihat yang warna merah itu impression kan, lebih tinggi. Ternyata baik desktop atau mobile sama-sama turun overall. Nah, terus misalkan nih, ditanya lagi, kalau orang yang nyari beasiswa di website kita nih, itu behavior-nya gimana sih? Nah, kita bisa cari aja yang mengandung beasiswa. Ternyata mereka enggak naik turun. Jadi tiap hari ada yang nyari beasiswa yang masuk ke website anaki.com. Kelihatan kan bedanya kan? Yang tadi ada up down. Sekarang ya flat gitu ya. Jadi yang nyari beasiswa itu lebih kalem. Setiap hari tuh ada yang nyari meskipun nggak banyak kayak contoh CV tadi. Ya, dan tetap mobile rules. Yang warna merah biru yang solid, yang bukan titik-titik tuh mobile. Oke, sekarang kalau misalkan ditanya, ini saya remove dulu, reset. Nah, sekarang kalau ditanya, jadi sekarang apa dong yang harus gue optimasi? Kayak begitu. Nah, kita bisa lihat nih, oke, kalau cuma sekilas gini kan, apa yang bisa gue optimasi ya? Keyword mana ya? Nah, salah satu caranya itu begini. Kita bisa melihat keyword yang impression-nya itu tinggi, tapi kliknya rendah, alias CTR-nya rendah. Kenapa CTR bisa rendah? Karena biasanya cuma ada dua faktor yang bikin CTR itu rendah. Pertama, rankingnya jelek. Tadi saya bilang, kalau posisi 10, posisi 1 impressionnya sama, tapi orang ngeklik nomor 1. Jadi pertama itu posisinya jelek, yang kedua judulnya nggak menarik. Kita bisa ngelihat itu dari sini. Jadi kita ngelihat yang impressionnya besar, tapi CTR-nya kok rendah. Wah, si contoh surat lamaran kerja nih, masih jelek. Contoh CV, nggak perlu dioptimasi. Udah nomor 1 rata-rata nih. Surat pengunduran diri udah nomor 1. Meskipun CTR-nya kok aneh sih. Tapi dua ini jadi fokus nih. Si surat lamaran kerja, impressionnya gede banget, men. Bahkan 3 kali lipat lebih dari contoh CV. Tapi CTR gue cuma 2%. Gue posisi 8 nih. Jadi kalau gue bisa naikin posisi, CTR naik jadi 4% aja misalkan,
gue bisa dapat 42.000 klik. Itu cara pertama. Ini yang saya lakukan saat mengoptimasi halaman ini. Jadi saya ngelihat, oh ini nih masih rendah posisinya. Jadilah saya optimasi lagi, saya berikan backlink baru, dan ini hasilnya. Ini kamu tadi ngasih backlink baru yang kamu lakukan ya? Iya, karena on page-nya udah mentok, udah bagus deh, dibanding kompetitor juga sama bagus, udah lebih bagus juga, tapi kok yang nggak naik-naik gitu. Ada beberapa yang bilang itu yang diubah itu meta description-nya untuk mendorong orang ngeklik. Oke, buat ngeklik ya meta description, tapi meta description udah bukan ranking vector lagi. Jadi ganti meta description sampai gimana pun nggak bakal berubah rankingnya karena bukan ranking vector. Maksudku adalah kalau orang nge-search gimana caranya orang terdorong untuk ngeklik, jadi naikin CTR. Oke. Nah itu kan termasuk ranking factor ya? Arguable tapi make sense sih. Oke. Make sense. Jadi kita punya title yang menarik, description yang menarik, jadi teman-teman butuh bantuan copywriter buat maksimalin itu. Nah, kembali ke aku ya tadi, ke contoh surat lamaran kerja yang saya ulang dikit, yang impressionnya tinggi tapi CTR rendah. Kenapa CTR rendah? Posisi rendah. Lihat deh, contoh CV posisi 1,9, CTR 34%. Terus mana lagi ya? Surat pengunduran diri ini agak bingung masih kenapa nomor 1 tapi 8%. Tapi anyway itulah. Terus ada lagi keyword CV doang, posisi 1 27%. Ada lagi nomor 3, contoh CV kurikulum vitae lengkap itu 16%. Contoh CV lamaran kerja nomor 3 20% dan seterusnya. Terus ada beasiswa menarik. Nah, beasiswa 3%, posisi 3 16%. Jadi di web saya sendiri itu bukan di web, di industri tempat saya berada, itu kalau kita nomor 1, kita bisa expect CTR itu sekitar 30%-an. Ya kan dari data saya. Kalau nomor 3, 4, 5 itu CTR itu 12%, 13%, 14%, separuh dari posisi 1. Kalau posisi 9, 8, 9, 10 cuma 2%. Jadi tadi ada yang nanya berapa CTR yang bagus. Setiap industri beda-beda CTR-nya. Contoh, buat industri travel nih, di Traveloka berada, meskipun kita posisi 1, CTR kita nggak bakal pernah 30%. 10% aja bagus. Kenapa? Coba saya cari ya, hotel di Bandung. Meskipun kita nomor 1, kita nggak bakal punya CTR setinggi itu, karena 1, ads-nya banyak. Kedua, ada peta. Ketiga, ada beginian. Jadi kita harus scroll ke bawah. Baru meskipun nomor 1 tapi kliknya nggak sebanyak tadi. Itu. Nah, kembali ke sini, CTR yang bagus, pokoknya posisi yang bagus posisi 1 lah, karena CTR tuh hampir pasti paling tinggi. Hampir pasti ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya memberi backlink baru. Caranya gimana tuh beda topik. Cuma ini hasilnya. Ini dulu nih. Saya kurangin deh. Oke, saya kasih lihat position dan CTR. Karena position itu selalu berkorelasi sama CTR. CTR tinggi, posisi tinggi, CTR tinggi. Ini 3 bulan lalu, bulan April, posisi 8, CTR 2%. Sempat membaik, posisi 7, CTR naik sedikit, 20%. Lagi terus, saya kalau nggak salah melakukan optimasi di sini nih, bulan Juni, baru naik sebulan kemudian, baru naik 2-3 minggu kemudian. Orang SEO tuh sabar banget ya, ngubahnya sekarang, gantinya baru berapa minggu lagi, itu kayak sabar kalau galau. Nah ini udah mulai kerasa hasilnya. Wih, posisinya naik, posisi itu yang hijau ya, terus yang oranye juga pelan-pelan naik, yang kuning CTR pelan-pelan naik, ya sekarang stabil di posisi 4 dengan CTR 5%, ya kan, 5%-an, 4-5%-an. 3 bulan lalu, posisi 9, posisi 8, 2%, sekarang posisi 4, naik 4 level, CTR naik 2 kali lipat. Traffic yang saya dapat dari keyword ini 2 kali lipat juga. Kira-kira begitu cara ngelihatnya. Oke, terus oh ya tadi mau nunjukin jumlah kliknya ya. Contoh sort by impression, oke, sort lamaran kerja
kliknya juga bertambah kan, yang biru tuh, yang biru bertambah, gitu. Oke, terus apalagi bisa dilihat dari sini adalah, oke, ini tadi saya ngelihat ini kok contoh surat pengunduran diri di sini nomor 1, tapi kok CTR rendah banget, saya curiga dong. Saya carilah di Google contoh surat pengunduran diri ya, contoh surat pengunduran diri. Nah, ternyata saya sebenarnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6, CTR 8%. Bener lah ya. Cuma saya nggak tahu kenapa posisinya ngaco gini. Jadi Google juga manusia, bisa khilaf. Mungkin saya bingung nih kenapa begini. Gitu. Tapi overall, itu cara yang bisa kita lakukan untuk melihat mana yang bisa di-optimize. Terus, oke, cara lain nih dengan lihat versi pages-nya, karena sebenarnya ini satu halaman, itu kan bisa datengin, jadi kenapa sekarang SEO itu jangan optimasi keyword saklek doang, karena sebuah page itu kan bisa dapetin, orang kan bisa nyari variasi kata kan, jadi kayak orang nyari contoh CV, bisa aja nyari contoh daftar riwayat hidup, bisa aja nyari contoh CV lamaran kerja, bisa aja nyari contoh kurikulum vitae. Jadi variasi itu banyak banget, makanya kita nggak bisa hanya nargetin satu frase. Kita harus mengoptimasi sebuah topik. Jadi CV itu kan related dengan kurikulum vitae, riwayat hidup, CV lamaran kerja, terkait dengan CV yang menarik, semua itu harus ada di kontennya, gitu. Nah, jadi saya mau ngeliat nih satu halaman saya, si contoh CV, keywordnya apa aja sih yang masuk. Oke, case berikutnya gitu, gimana cara melihat keyword apa yang masuk ke sebuah halaman tertentu. Jadi misalkan nih, di Elevania atau Lazada ada halaman kategori iPhone, kita mau lihat yang masuk ke halaman itu orang nyarinya apa aja sih. Nah, masuk ke pages, di sini kelihatan kan, terus kita klik satu judul, lalu kita kembali ke queries, karena ini checklistnya masih di pages, kembali ke queries, loading bentar. Nah, inilah yang orang-orang pakai buat masuk ke halaman tersebut. Jadi contoh CV paling besar, contoh daftar riwayat hidup, nomor, kita sort by impression lagi, kita lihat, oke, contoh daftar riwayat hidup, kita masih belum bagus. Kita lihat. Contoh daftar riwayat hidup, kita masih 1, 2, 3, 4, 5, oh nomor 2 sekarang. Ya, hasilnya bisa beda-beda loh, makanya ada average. Jadi kita masih kalah sama si Tafasahu. Nah, tapi si Tafasahu ini punya 2 halaman berbeda nih. Ini daftar riwayat hidup, munculnya begini. Tapi kalau nyari contoh CV, Tafasahu, oh dia malah nggak muncul. Jadi dia punya 2 halaman berbeda. Contoh CV ke halaman 1, contoh daftar riwayat hidup tuh di halaman satunya lagi. Kalau saya pakai strategi 1 pages, ngincer beberapa frase tadi, karena tadi sinonim kan riwayat hidup sama CV. Jadi kalau misalkan mau optimasi yang ini nih, kita bisa ini posisinya steady aja dari dulu segitu-gitu. Kita bisa nyebar backlink kasarnya dengan keyword yang related dengan daftar riwayat hidup. Bukan CV doang, tapi nyebar dengan riwayat hidup juga. Oke, itu cara saya mencari apa yang mau dioptimasi next-nya nih di campaign SEO kita. Itu sih